Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif di Arif Erma Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pemfaktoran. Kemarin beberapa anak request tentang bagaimana cara dalam memfaktorkan aljabar. Oke, simak video ini sampai selesai agar kalian bisa memfaktorkan dan mempermudah kalian ketika mengerjakan limit. Kita mulai dari pemfaktoran. Apa sih pemfaktoran itu? Pemfaktoran dalam matematika didefinisikan sebagai kegiatan mencari bentuk lain dari suatu kalimat matematika yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Jadi pemfaktoran itu tidak mengubah nilai dari persamaan yang diberikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa mengubah ke dalam bentuk yang paling sederhana atau mengubah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau di limit itu dicoret antara pembilang dan penyebut. Nanti setelah ini kita praktekkan. Nah, apakah kalian ingat dengan kalimat seperti ini? Dulu di SMP kelas 8 kita diajari dengan sifat distributif. Coba kita kalikan. X kali 2X berarti 2X kuadrat. X kali 4 berarti 4X. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6X. Terakhir, negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Kalau disederhanakan menjadi 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 12. Nah, kegiatan dari sini menjadi ini namanya pemfaktoran. Ya, kalau ini menjadi ke sini namanya distributif, kalau ini ke sana namanya pemfaktoran. Dalam pemfaktoran ada beberapa bentuk. Nah, yang kita bahas yang pertama ini adalah bentuk yang paling sederhana, di mana ada dua buah suku dengan adanya faktor yang sama. Ada dua contoh yang harus disediakan. Pertama, di sini ada x kuadrat, di sini 3x, sama-sama mempunyai variabel x. X kuadrat berarti x kali x atau x-nya ada 2. Sehingga kalau difaktorkan ditulis seperti ini. X, di sini x ditambah 3. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Ya, karena x-nya sudah ditulis satu kali dan di sini tinggal 3 karena x-nya sudah ditulis di depan sini. Kalau mengeceknya seperti ini, x kali x, x kuadrat, x kali 3, 3x. Selanjutnya contoh kedua, 4x kuadrat dikurangi 8. Di sini ada faktor yang sama, yaitu 4 dan 8, yaitu kita sederhanakan menjadi 4. 4 sudah ditulis, maka ini tinggal x kuadrat. Oke. Ini 8, udah ditulis 4, 8 bagi 4 sama dengan 2. Kita cek, 4 kali x kuadrat, 4x kuadrat, 4 kali negatif 2 ketemu negatif 8. Nah, ini adalah pemfaktoran di mana bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya adalah bentuk kedua. Bentuk kedua ini adalah kuadrat dikurangi dengan kuadrat. Nanti kita bisa membuat pemfaktoran seperti ini. A plus B dan A dikurangi B. Contoh pertama, kita bahas seperti ini. Ini x kuadrat, ini 9. Berarti kita bisa faktorkan menjadi x dikurangi 3, x ditambah 3. Boleh dibalik ya, x plus 3 dikali x kurangi 3 atau x kurangi 3 dikali x plus 3. Dapat 3 dari mana? Akar dari 9. Dapat x dari mana? Akar dari x kuadrat. Selanjutnya yang contoh kedua, 4x kuadrat dikurangi 64. Berarti boleh kita tulis seperti ini. Dapat 2 dari mana? 4 di akar. Dapat x dari mana? X kuadrat di akar. Dapat 8 dari mana? 64 di akar. 2x min 8. Oke, cukup diingat-ingat. Jika nanti ketemu dengan bilangan kuadrat dikurangi dengan bilangan kuadrat, maka faktornya seperti ini. Ada yang plus, ada yang minus. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like jika kalian suka, dan share kepada teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, selanjutnya adalah bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini dimana tidak ada bilangan di depannya x kuadrat. X kuadrat plus b plus c bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Bisa menjadi plus, bisa menjadi negatif, tergantung bilangannya.
contoh pertama kita bahas dulu. X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan titik. Nah, untuk mencari kedua bilangannya, perhatikan bilangan terakhir. Di sini 9. 9 itu faktornya adalah 1 kali 9, 3 kali 3. Nah, kita cari bilangan yang dikalikan ketemu 9, dijumlahkan ketemu 6, yaitu 3 kali 3. Maka faktornya adalah X plus 3 dikali X plus 3. Dapat 3 dari mana Pak Arif? Dari perhitungan yang ini dikalikan, yang ini dijumlahkan. 3 kali 3 ketemu 9, 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke ya. Lanjut ke contoh kedua. Di sini kita perhatikan angka yang paling belakang, negatif 28. Negatif 28 itu faktornya ada berapa? Ada 1 kali 28, ada 2 kali 14, dan 7 kali 4. 7 kali 4. Agar menghasilkan negatif 3 ketika dijumlahkan, yang negatif yang mana? Yang di sini. Oke, kita cek dulu. Negatif 7 kali 4 ketemu negatif 28. Negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita tulis dulu X dikurangi 7 dan X ditambah 4. Loh, negatif 7 dari mana Pak? Dari perhitungan yang kita dapatkan tadi. 4 dari mana? Dari sini. Insya Allah mudah kok. Selanjutnya contoh ketiga. Contoh ketiga ini ada X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Ingat, fokus pada angka paling belakang, yaitu 4. 4 itu faktornya 2 kali 2, 1 kali 4. Mana yang menghasilkan negatif 4? Ketika dijumlahkan, yang ini. Negatif 2 ditambah negatif 2, berarti negatif 4. Boleh kita tulis seperti ini. X dikurangi 4 dan X dikurangi 2 dan X dikurangi 2. Contoh keempat, di sini ada X kuadrat plus 2X dikurangi 15. Fokus pada bilangan terakhir, yaitu negatif 15. Negatif 15 faktornya adalah 1 kali 15 atau 3 kali 5. Mana yang menghasilkan positif 2? Yang ini. Yang negatif yang mana? Yang 3 atau yang 5? Yang negatif yang 3. Agar ketika dijumlahkan ketemu 2X. Berarti menulisnya X dikurangi 3 dan X ditambah 5. Negatif dan positif mengikuti angka yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya adalah bentuk nomor 4. Bentuk nomor 4 ini di mana ada angka di depannya X kuadrat. Nah, nanti caranya mirip dengan langkah yang bentuk ketiga tadi, cuman harus dikalikan dulu antara bilangan yang paling depan dengan bilangan yang paling belakang. 2 kali negatif 9 adalah negatif 10. Negatif 10 ini kita cari faktornya, yaitu 1 dan 10. Agar salah satunya negatif, kita kasih di sini. Kenapa kok di sini? Karena di sini. Kalau di sini nanti hasilnya positif. Kita cek dulu. 1 kali negatif 10 ketemu negatif 10. 1 ditambah dengan negatif 10 ketemu negatif 9. Oke, cocok ya. Selanjutnya kita tulis 2X ditambah 1 dan 2X dikurangi 10 dibagi 2. Pak, 2X dari mana? Dari sini. Kalau ada 2 bagaimana? Dari sini. Nanti kalau di sini 4, maka 4. Kalau 5, maka 5. Salah satu dalam kurung pasti bisa dibagi 2. Yang depan atau yang belakang? Yang belakang, karena ada 2 dan negatif 10. Jadi ketemunya adalah 2X plus 1 dikali dengan X dikurangi 5. Dapat 5 dari mana Pak? 10 dibagi 2. Loh, kok ini tinggal 1 Pak? 2 bagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya, contoh kedua. Kita kalikan dulu bilangan yang terdepan dengan bilangan yang paling belakang. 4 kali 12 adalah 48. 48 itu faktornya adalah 6 kali 8. Jangan bersedih ketika mencari faktor seperti ini. Memang sulit, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Kita cek dulu. 6 tambah 8 sama dengan 14. Berarti
Cocok. Kita tulis seperti ini, 4x ditambah 6 dan 4x ditambah 8 dibagi 4. Salah satunya bisa dibagi 4. Yang mana? Depan atau belakang? Belakang. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi 4x plus 6 dan x plus 2. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian tidak ketemu dengan bilangan yang bisa dibagi 4, bisa 4-nya dipecah. Berarti 2 kali 2. Di sini 4x plus 6 dan di sini 4x plus 8. 4x plus 6 bagi 2 maka menjadi 2x plus 3. Yang belakang menjadi 2x plus 4. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Pemfaktoran menghasilkan bilangan yang sama. Ya, nanti ketemunya ini juga. Oke, insya Allah mudah kalau kalian menyimak video ini dengan seksama. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, bisa DM di Instagram Pak Arif atau WhatsApp ke nomor Pak Arif. Tetap sehat, tetap semangat, supaya tetap bisa belajar matematika bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.